Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab artinya adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus adalah sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan. Saudara-saudariku, apa yang tertulis di dalam Alkitab berbahasa Indonesia tentang kata Tuhan itu sebenarnya berbeda maknanya dengan kata Tuhan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mulai dipopulerkan sejak tahun 1980-an, Tuhan dimaknai sebagai sesuatu yang disembah, yang maha kuasa. Itulah Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi saudara-saudariku, kata Tuhan yang muncul di kitab Perjanjian Baru, terutama yang menunjuk kepada Yesus Kristus, tidak bermakna seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa? Sebab yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia kini diterjemahkan sebagai Tuhan Yesus, itu sebenarnya berasal dari kata Yunani kurios. Kurios itu artinya Lord bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya Tuan. Jadi kurios adalah Tuan, bukan Tuhan dalam makna Allah yang Maha Kuasa, bukan. Nah, sejak kapan saudara-saudari kata Tuhan Yesus di dalam bahasa Indonesia berubah menjadi Tuhan Yesus? Sejarahnya demikian. Sebelum tahun 1733, ya, Alkitab berbahasa Melayu, jadi bahasa Melayu itu adalah cikal bakal bahasa Indonesia. Ditulis Tuan Yesus. Tidak ada di dalam kitab Perjanjian Baru kata Tuhan Yesus, itu tidak ada. Tetapi sejak tahun 1733 mulai diterjemahkan ulang oleh seorang pendeta yang bernama pendeta Melchior Leitsdeker. Jadi ceritanya zaman dulu itu Alkitab berbahasa Melayu banyak bercampur dengan antara kata Melayu dengan kata Portugis. Ya, sehingga sulit dipahami. Oleh karena itu, oleh VOC, pendeta Melchior Leitsdeker yang adalah pendeta dari tentara dan juga dokter, ya, dia diminta untuk menerjemahkan ulang Alkitab. Nah, sejak tahun 1733 itulah di dalam terjemahan Leitsdeker, kata Tuhan Yesus muncul menggantikan kata Tuan Yesus. Mengapa Leitsdeker mengganti kata Tuan menjadi Tuhan? Ceritanya adalah demikian saudara-saudariku. Pada zaman dulu, di dalam Indonesia, orang-orang Indonesia Timur, ya, sulit untuk mengucapkan kata Tuan. Jika mereka mengucapkan kata Tuan, menjadinya tuang. N-nya tidak terbaca dengan baik. Dan itu bisa terbukti sampai zaman sekarang. Teman-teman atau saudara-saudari kita yang berada di Ambon, masih juga ada sebagian yang mengucapkan kata tuan sebagai tuang. Tuang putri, tuang raja, tuang Yesus. Nah, supaya tidak terbaca tuang dan bisa N-nya bisa terbaca, maka ditambahlah huruf H di dalam Alkitab terjemahan Melchior Leitsdeker pada tahun 1733. Nah, saudara-saudariku, sebenarnya perubahan kata antara bahasa Indonesia menjadi ditambahi huruf H itu muncul dalam banyak kata. Seperti misalkan hujan menjadi hujan. Kemudian utan, orang utan menjadi orang hutan. Kemudian ada lagi utang menjadi hutang, ya. Ada juga kata kalau dalam bahasa Jawa itu ono coroko menjadi hono coroko. Ono menjadi hono. Kalau di bahasa Bali, ane menjadi hane. Ane cara ke menjadi hane cara ke. Kemudian ada juga kata misalkan alus. Kita nyebut alus, itu berubah menjadi halus, ya. Jadi ada penambahan huruf H-nya. Ada juga mengempas menjadi hempas, menghempas. Ada juga hilang menjadi hilang. Hidup
menjadi hidup. Ada juga kata dharma yang tanpa H ya, menjadi dharma. Kemudian ada juga kata silakan menjadi silahkan. Kemudian juga lihat menjadi lihat. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, kata Tuhan pun berubah menjadi Tuhan. Nah, tetapi di dalam Alkitab kita tahu bahwa di dalam bahasa aslinya adalah kata kurios, yang hari ini di dalam Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai Tuhan. Itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya adalah kurios. Bahasa Inggrisnya Lord. Ya, yang artinya Tuhan. Bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi Tuhan. Nah, menariknya saudara-saudariku, dalam perkembangan Lembaga Alkitab Indonesia, kata kurios dalam bahasa Yunani ini yang ada di Perjanjian Baru, di dalam beberapa ayat Alkitab terjemahan bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia tidak ditulis menjadi Tuhan semua atau Tuan semua, tidak. Jadi kata kurios ya di dalam bahasa Yunaninya kurios, ketika oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan ulang, tidak ditulis menjadi Tuan atau Tuhan semuanya. Ada beberapa ayat yang memakai kata Tuhan, ada juga yang Tuan. Bahkan ada yang diterjemahkan sebagai raja. Saudara bisa buka ya di dalam Alkitab, misalkan di Matius 1 ayat 20. Itu kata kurios diterjemahkan sebagai Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian di Matius 8 ayat 2 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan, nggak ada hanya. Kemudian di dalam Matius 18 ayat 25, ayat 27, ayat 31 dan 32, kata kurios yang muncul itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai raja. Jadi bukan Tuhan, bukan Tuan, tapi ditulis raja. Padahal di dalam bahasa Yunaninya kurios. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 26 juga. Saudara-saudari bisa dibuka ya Alkitabnya ya di rumah masing-masing. Kata kurios di situ diterjemahkan sebagai kaisar oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian di Injil Lukas 19 ayat 33. Kata kurios di situ diterjemahkan sebagai empunya atau pemilik. Empunya, pemilik. Padahal itu kurios. Harusnya kalau konsisten, semua kata yang berasal dari kata kurios diterjemahkannya tetap satu kata, Tuan. Ya, seperti itu saudara. Kemudian di Matius 21 juga ayat 29 sampai 30. Itu kata kurios di ayat 30-nya malah ditulis sebagai di ayat 29 ditulis sebagai Bapa. Ya. Jadi kurios diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai Bapa di Matius 21 ayat 29 sampai 30. Nah, jadi artinya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata kurios ini tidak konsisten, tidak sama, tidak seragam. Ada yang disebut Tuhan pakai H, ada yang ditulis Tuan, ada yang ditulis raja, ada yang ditulis kaisar, ada yang ditulis empunya atau pemilik, dan ada lagi yang ditulis sebagai Bapa. Jadi ada 6 macam. 6 macam kata. Ketika di dalam bahasa Yunani semua ditulis kurios, 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 kurios di Perjanjian Baru itu. Yang bahasa Inggrisnya adalah Lord atau Sir, Tuan. Tetapi di dalam bahasa Indonesia bisa ada yang diterjemahkan sebagai Tuhan, ada yang Tuan, ada yang Raja, ada yang Kaisar, ada yang empunya, ada yang Bapa. Nah, saudara-saudariku, ini penting untuk dipahami. Karena satu contoh, misalkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, ada tertulis demikian. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saudara-saudariku, sambil dibuka Alkitabnya ya. Jadi bukan hanya mendengar kata saya, tetapi juga kita sama-sama membaca Alkitab. Supaya betul apa yang ada tertulis. Bukan kata saya, tapi kata apa yang ada tertulis. Kisah Rasul 2 ayat 36.
Satu contoh ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, di sini Yesus disebut sebagai Tuhan dan Kristus. Nah, kata ini harus dipahami karena di dalam bahasa aslinya disebut sebagai Kurios and Christos. Ya, jadi dipahami demikian bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, ingat saudara-saudariku, kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab berbahasa Indonesia berbeda maknanya dengan yang berada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita biasa bersama teman-teman saudara-saudari yang berberagam agama, berbagai macam agama. Kita mengasumsikan bahwa Tuhan itu adalah sama dengan yang maha kuasa. Tuhan adalah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Allah yang maha kuasa. Itu yang kita biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di dalam kita membaca Alkitab tidak boleh memakai pemahaman seperti itu. Ya, karena kata kurios bahasa Yunani itu ketika diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia ternyata oleh LAI diterjemahkan ke dalam banyak kata. Ada yang Tuhan, ada yang Raja, ada yang Bapa, ada yang Empunya, ada yang Kaisar. Padahal sebenarnya sama, itu Tuan. Terjemahan yang tepat harusnya Tuan. Tapi tidak apa, saudara-saudariku. Yang penting kita paham. Ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan kata Tuhan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru. Kita paham bahwa itu artinya adalah Tuan Yesus. Bukan Allah Yesus. Bukan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Bukan. Tapi Tuan, Yesus adalah Tuan. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata di hadapan muridnya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan? Betul, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, jadi Yesus bilang bahwa akulah guru dan Tuanmu. Orang yang harus ditaati, orang yang harus diikuti. Jadi Tuan itu artinya adalah orang yang kita ikuti, orang yang kita taati. Jadi Yesus adalah orang yang kita taati. Yesus adalah Tuan kita. Nah, begitupun ayat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Sambil dibuka saudara-saudariku ayatnya ya. Di situ Rasul Paulus mengatakan, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa." Saya buka ayatnya ya. Saudara-saudariku buka juga di rumah, di Alkitabnya masing-masing dibaca. 1 Korintus 8 ayat 6. "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya atau melaluinya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Jadi Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Rasul Paulus. Kemudian Bapa adalah Allah. Jadi Allahnya Paulus itu bukan Yesus Kristus. Allahnya Paulus adalah Bapa. Yesus adalah Tuannya Paulus. Orang yang ditaati, orang yang diikuti. Nah, demikian juga dengan semua murid-murid Yesus. Bagi semua murid Yesus, Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah pemimpinnya. Bukan adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa adalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, Yesus mengatakan, "Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Jadi Yesus punya Allah. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu, ya kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Yesus Kristus sudah di surga, sudah bukan manusia lagi. Sama seperti yang tadi di Yohanes 20 ayat 17. Itu adalah perkataan Yesus ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sebelum naik ke surga, Yesus bilang, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Ya, ingat-ingat ayatnya saudara-saudariku. Yohanes 20 ayat 17.
Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, itulah Allahnya Yesus, itulah yang di dalam Wahyu 1 pasal 1 ayat 1. Kitab Wahyu tertulis demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dan seterusnya. Jadi kitab Wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dapat dari Allah. Itu sebabnya di dalam Wahyu 3 ayat 12 Yesus mengatakan demikian. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Yesus mengaku punya Allah Yesus. Ketika Yesus sudah di surga, sudah bukan manusia lagi. Yesus memiliki Allah. Selanjutnya, saya ulangi ya. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Yesus nanti punya nama baru. Tapi ketika di surga, Yesus punya Allah, saudara-saudari. Itu sebabnya Yesus bukanlah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa adalah Bapa, yang oleh Yesus disapa sebagai Bapakku. Maka dia mengajarkan kita semua untuk berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Jelas ya saudara-saudariku? Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab adalah sama artinya dengan Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jika dalam penyampaian ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan, seperti biasa sebagai seorang Kristiani, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Yesus Kristus serta Allahnya Yesus Kristus yaitu Bapa memberkati kita semua. Haleluya.